Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita misteri, pengalaman mistis yang sahabat alami, sahabat boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Insya Allah, kisah misteri sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, sesuai janji saya akan membawakan satu kisah misteri tentang keilmuan. Yang mana kisah ini saya dapat dari sahabat saya yang bernama Doni. Beliau menceritakan bahwa di keluarganya ada yang mewarisi ilmu harimau dan meninggal dunia. Wujudnya berubah menjadi sosok seekor harimau. Kisah ini merupakan sebuah kisah yang berlatar tempat atau berasal dari ranah Minang. Kisah seorang yang mewarisi ilmu harimau yang tak ingin ilmu ini terus diwariskan. Penasaran dengan kisah yang akan saya bawakan di video kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Diceritakan, Doni mendapatkan kisah ini turun-temurun diceritakan oleh keluarganya. Namun sedikit saya jelaskan dan disclaimer di bagian awal video ini bahwa setelah kisah ini berakhir, apa yang terjadi di dalam kisah ini terjadi di era sekarang atau di tahun sekarang, di keturunan keluarga Doni sekarang, sejarah atau tentang ilmu tersebut hanyalah tinggal cerita belaka. Jadi jangan sampai pula nanti sahabat kita Doni ini tidak mau nanti diklaim ya sebagai pewaris ilmu harimau yang matinya nanti berwujud menjadi harimau. Dia katakan bahwa setelah kejadian pamannya ini semuanya benar-benar sudah berakhir. Doni, beliau yang berasal dari ranah Minang, ini memiliki garis keturunan sebagai pewaris ilmu harimau. Yang mana kalau kita bicara tentang ilmu harimau, sudah ada beberapa video yang saya ceritakan kisah tentang keilmuan terkait dengan ilmu harimau. Dan di awal kisah ini saya ingin sampaikan kembali bahwa seseorang yang mewarisi ilmu harimau itu bukanlah manusia harimau yang saya sebut sebagai cindaku. Begitu juga cindaku, ini beda dengan orang yang memiliki ilmu harimau atau mewarisi ilmu keturunan harimau. Di ranah Minang, di Sumatera Barat, kisah tentang ilmu harimau ini sudah tidak asing lagi. Bahkan sampai sekarang, tradisi silek harimau atau silat harimau menjadi salah satu kesenian budaya yang sudah go internasional, yang masih terus dikembangkan sampai saat ini. Dan
wajib untuk terus dilestarikan. Namun silat harimau yang sekarang dengan silat harimau yang dulu, ya mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau dulu di zaman dahulu, orang yang mempelajari silat harimau ini bukan cuman seni gerak bela dirinya saja yang dipelajari, tapi isinya pasti mereka pelajari. Dan ketika mereka mempraktekkan atau sedang menggunakan jurus silat harimau, besar kemungkinan diri mereka tengah dikendalikan oleh kekuatan harimau tersebut. Entah kalau di masa sekarang, apakah yang diajarkan hanya seni olah bela dirinya saja atau sama dengan seperti di masa lampau. Jadi yang saya ceritakan di video kali ini adalah kisah yang terjadi di masa lampau. Tepatnya di sekitaran tahun 1978 yang silam. Yang mana kisah ini dialami oleh salah satu anggota keluarga dari sahabat kita, Doni. Kita sebut saja dengan nama Maete. Maete ini adalah paman dari bapaknya Doni. Di tahun tersebut, ya, bapaknya si Doni ini masih remaja tanggung, belum terlalu dewasa. Beliau melihat sosok Maete ini adalah sosok yang sangat dikaguminya sekali. Pertama, dari perawakannya. Yang kedua, dari sikapnya. Dan yang ketiga, dari cerita turun-temurun bahwa Maete ini di keturunan mereka sebagai pengunci, pemilik atau pewaris ilmu harimau. Ilmu yang telah diwarisi oleh leluhur mereka. Nah, sedikit di sini saya ceritakan tentang ilmu harimau yang berdasarkan dari garis keturunan. Ilmu harimau yang diturunkan dari leluhur. Ini berbeda ketika kita datang ke satu tempat untuk menuntut ilmu harimau. Jauh berbeda sekali. Yang namanya ilmu keturunan ini akan datang dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita harus belajar. Ketika kita sudah terpilih, kekuatan itu akan datang dengan sendirinya. Itulah yang dinamakan ilmu keturunan. Dan kita sebagai pewaris ilmu keturunan ini tidak bisa request, biar aku sajalah yang mewarisi ilmu tersebut, jangan saudara-saudaraku. Karena biasanya dari setiap satu keturunan ini cuma satu yang dipilih sebagai pewaris ilmu keturunan tersebut. Sebagai contoh, misalnya bapaknya si Doni ini memiliki 4 orang saudara, dan 4-empatnya ini memiliki keinginan untuk diwarisi ilmu harimau. Nah, ilmu harimau ini tidak akan masuk ke 4 anggota keluarga ini, tidak. 4 adik-beradik ini tidak akan mewarisi ilmu harimau tersebut, namun hanya satu yang terpilih sebagai pewaris ilmu harimau. Beruntunglah orang yang terpilih menjadi pewaris ilmu harimau. Itu yang kita rasakan, mungkin itu yang kita pikirkan ketika kita tidak mengetahui dampak atau resiko seseorang yang dipilih menjadi pewaris ilmu harimau. Bukan mudah untuk mengemban amanat sebagai pewaris ilmu harimau. Dijelaskan bahwa ilmu harimau yang masuk ke tubuh seseorang pewaris yang telah dipilih ini adalah mutlak atau murni kekuatan yang sejati yang sudah dipelihara turun-temurun. Ketika anak yang terpilih sebagai pewaris ilmu harimau tersebut tak mampu untuk menguasai kekuatan tersebut, maka celakalah beliau. Beliau akan membuat ilmu harimau tersebut menjadi liar dan akan membawa dampak negatif untuk nama baik keluarga. Makanya, dalam kisah ini sedikit agak sensitif tentang pembahasan ilmu harimau yang akan saya bawakan, karena orang yang diwariskan ilmu harimau ini menolak untuk meneruskan ilmu harimau yang ada di tubuhku. Cukup sampai di sini saja, aku tidak mau garis keturunanku akan meneruskan kutukan ilmu harimau tersebut, karena beliau sadar di masa yang akan mendatang kekuatan seperti ini bukanlah tempatnya lagi.
Kekuatan seperti ini di masa yang akan mendatang, ini akan diperalat oleh kuasa-kuasa, akan diperalat oleh hawa nafsu. Sedangkan sejatinya, leluhur mereka menurunkan ilmu harimau sampai ke anak cucunya. Ini bukan untuk menjadi kekuatan yang mudorot, melainkan untuk melindungi keluarga, menjaga harkat martabat keluarga. Di masa lampau, orang yang memiliki kekuatan ilmu harimau dipergunakan untuk melawan penjajah Belanda. Dan kalau ada yang memiliki ilmu harimau seperti yang saya ceritakan di video kali ini, mungkin sudah menjadi preman pasar, sudah menjadi preman unggulan, minta duit sana sini dengan mengandalkan kekuatan dari leluhurnya. Makanya di sini seseorang yang kita sebut sebagai Maete di dalam kisah ini menyumpah dirinya, mengutuk dirinya bahwa takkan lagi ilmu ini keluar dari tubuhku, takkan lagi ilmu ini diwariskan oleh keturunanku. Karena Maete sadar, setelah masanya berlalu, masa yang akan datang, yaitu masa sekarang, bukanlah masa untuk pamer kekuatan lagi. Diceritakan seperti ini. Dikisahkan, kehidupan Maete sebelum beliau memiliki atau terpilih sebagai pewaris ilmu harimau ini memang agak sedikit berbeda dengan saudara-saudara kandungnya yang lain. Maete ini memiliki 6 saudara laki-laki. Anak pertama atau saudara laki-laki pertama ini adalah kakek dari Doni. Sedangkan Maete ini adalah anak laki-laki keempat. Dari kehidupan kecil Maete ini, beliau tidak menunjukkan ketertarikannya dengan ilmu kebatinan, tidak menunjukkan ketertarikannya dengan apa yang dimiliki keluarga tersebut. Setiap ada pembahasan tentang ilmu harimau, setiap ada pembahasan tentang kajian ilmu kebatinan di keluarga tersebut, Maete ini malah memilih untuk tidak mendengarkannya dan memilih untuk meninggalkan forum tersebut. Nah, makanya dari itu, setiap ada pembahasan tentang ilmu kebatinan, Maete ini tidak pernah diajak karena tidak ada ketertarikannya. Sedangkan Maete di sini menyimpan sebuah rahasia yang tidak diceritakan kepada siapapun sampai waktunya tiba nanti. Yang mana 6 saudara ini, 6 anak laki-laki dari buyutnya si Doni, sudah menjelaskan semuanya kepada anak laki-lakinya ini bahwa barang siapa nanti yang akan didekati oleh sosok gaib yang berwujud lelaki tua, sosok gaib yang berwujud seperti seekor kucing, dialah yang akan mewarisi ilmu keturunan kita, yaitu ilmu harimau yang apa miliki. Namun, ketika salah satu dari kalian nanti yang terpilih, apa harap 5 diantaranya jangan berkecil hati, karena yang terpilihlah yang berhak untuk mewarisi kekuatan yang apa miliki, kekuatan dari leluhur kalian. Saling menjagalah kalian di sini, saling melindungilah kalian di sini, karena setiap yang terpilih nanti ini akan memiliki kekuatan yang besar dan memiliki tanggung jawab yang besar pula. Ingat, kalian berenam jangan sampai bertikai akibat tak terpilih menjadi pewaris ilmu harimau. Itu yang dipesankan oleh buyutnya si Doni. Dan ketika buyutnya si Doni meninggal, dari 6 bersaudara ini, kakeknya si Doni, anak pertama, anak tertua, di sini menyatakan kepada 5 saudara kandungnya, beliau belum merasakan kalau dirinya terpilih sebagai pewaris ilmu harimau. Begitu juga anak kedua, anak ketiga, anak keempat si Maete, anak kelima, anak keenam, mereka juga belum mengatakan kalau bertemu dengan sosok gaib seperti orang tua atau didekati oleh sosok gaib yang perwujudannya seperti seekor kucing. Padahal ayah mereka atau apak mereka ini sudah lebih dari 40 hari meninggal dunia, yang mana biasanya sebelum orang tuanya meninggal,
Ini sosok gaib tersebut sudah memilih salah satu. Loh, kok ini belum ada yang mengaku? Atau di antara kalian, tanya kakeknya si Doni, di antara adik-adikku ini, kalian ada yang menyembunyikan sesuatu ndak? Kalian ada yang berbohong ndak nih? Jangan-jangan kalian sudah didatangi oleh sosok kakek tua tersebut, tapi kalian ndak mau mengaku. Ayo, barang siapa yang sudah mengalami apa yang dikatakan apa, ngomonglah, biar kami tahu, biar kami tidak menunggu. Nah, jadi Mak Ete ini yang sudah merasakan sesuatu yang dikatakan oleh almarhum bapaknya. Ini semenjak bapaknya masih hidup bahkan. Semenjak Mak Ete ini mengerti apa itu yang dinamakan gaib, apa itu yang dinamakan sosok siluman harimau. Dari Mak Ete ini kecil, sosok harimau itu sudah mendampingi dirinya. Tapi Mak Ete tidak pernah bercerita kepada saudara-saudaranya karena Mak Ete tidak menginginkan untuk dipilih menjadi pewaris ilmu harimau tersebut. Karena Mak Ete sadar ambisi kakak-kakaknya untuk mendapatkan ilmu harimau tersebut sangatlah besar sekali. Kalau Mak Ete katakan, aku sudah didatangi oleh sosok kakek itu membimbingku untuk mendekati sosok harimau peliharaan, pastilah sedari kecil Mak Ete ini akan dikucilkan dan akan dimusuhi oleh saudara-saudara lelakinya. Cuman satu orang yang mengetahui apa yang tidak diketahui seluruh anggota keluarga tersebut, ialah ibunda dari Mak Ete. Beliau hanya menceritakan kepada ibunya, dan saran dari ibundanya Mak Ete adalah, kalau memang betul apa yang kau rasakan, memang betul sosok itu mendatangimu, dan ambu yakin apa yang dimiliki apakmu itu akan menjadi milikmu. Sudah, belum waktunya kau ceritakan sekarang. Biarlah waktu menjawab semua ini. Biarlah waktu yang akan mengarahkan kemana jalanmu nanti. Rahasiakan, nak. Bu tidak mau melihat pertengkaran di antara kalian, cuman sekedar memperebutkan sesuatu yang tak terlihat. Itu yang dipesankan oleh ibunya, dan itu yang dijaga oleh Mak Ete. Sampai di mana? Waktu almarhum bapaknya si Mak Ete ini sudah meninggal, hampir masuk di waktu ke-100 hari. 5 orang saudara laki-lakinya di sini sibuk mempertanyakan, ada ndak tanda-tanda kalau kamu yang akan diwarisi ilmu harimau? Bertanya ke kakak nomor 1, yaitu bapak dari bapaknya si Doni, kakeknya si Doni. Ndak ada. Begitu juga anak kedua. Ya heboh lah mereka di sini. Sampai-sampai mereka melakukan ritual memberikan sebutir telur, ya telur ayam kampung, itu sebagai simbolis makanan dari peliharaan keluarga mereka. Mereka berlima ini bikin sajenan lah. Ya, sajenan itu dibikin lengkap, di situ telur, bubur abang, bubur putih, lengkap lah semuanya, sajen untuk memberi makan harimau. Yang mana nanti, ya, ketika ada salah satu sajen itu ada yang memakannya, misal telurnya pecah atau ada yang ngobrak-ngabrik lah sajenan itu, berarti ada kemungkinan sajen siapa yang dimakan itu akan dipilih sebagai pewaris ilmu harimau yang sekarang ini menunggu akan turun ke siapa, ke anak nomor berapa. Karena si pemegang, almarhum bapaknya si Mak Ete ini kan sudah 100 hari meninggal, dan itu semua dilakukan oleh 5 saudara laki-laki ini. Sajen itu dibuat, dan ketika pagi mereka meletakkan sajen itu di tempat masing-masing, dan ketika pagi dicek, tak ada satupun sajen-sajen itu yang disentuh oleh sosok harimau peliharaan keluarga mereka atau kekuatan dari ilmu harimau tersebut. Di sini membuat 5 saudara laki-laki ini semakin gusar, dan Mak Ete di sini ditanya, kamu diam-diam aja, kamu ndak memikirkan apa yang kami pikirkan kah? Apa jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Itu ditanyakan oleh 5 saudara laki-laki Mak Ete, dan di situ Mak Ete dah tidak dapat ngeles lagi, dan akhirnya Mak Ete pun menceritakan bahwa apa yang kalian cari, apa yang kalian tunggu, itu sebenarnya sudah ada di diriku sejak dari dulu. Terkejutlah. 5
saudara laki-laki dari Maete di sini terkejut dan 3 diantaranya memberontak, tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Maete. Mereka merasa tidak terima, mereka merasa tidak senang. Loh, kok malah kamu? Apa buktinya? Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Dan Maete pun menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi sejak dari dulu. Maete mengatakan bahwa apa yang kalian inginkan itu ada di dalam diriku. Apa yang kalian nantikan itu sebenarnya sudah kumiliki. Bahkan jauh sebelum ayah kita meninggal dunia, aku sudah ditemui oleh sosok lelaki tua yang kalian tunggu untuk menemui kalian. Jadi memang Maete ini kan tidak terlalu tertarik dia dengan pembahasan keluarga tersebut kalau menceritakan tentang ilmu keturunan. Kalau saudara-saudaranya sedang bertanya kepada Bapak, gimana Pak? Ada ndak amalan-amalan yang bisa kami pelajari biar ilmu itu bisa dekat dengan kami? Nah, Maete ini lebih memilih untuk menyingkir. Ya, bukan dia menyingkir untuk nguping, ndak, malah meninggalkan forum tersebut. Dia sama sekali tidak tertarik. Nah, dari situlah, dari ketidaktertarikan Maete ini dengan pembahasan ilmu keturunan atau ilmu harimau ini, membuat ayah dari Maete ini berpikir bahwa kamulah yang akan mewarisi apa yang diinginkan oleh saudara laki-lakimu ini. Kamulah yang akan mewarisi ilmu keturunan harimau yang Bapak miliki. Sempat bapaknya si Maete mengatakan hal demikian, tapi Maete malah menolak. Hendaklah Pak, kalau memang ilmu itu bisa dialihkan, kalau memang memilih aku tidak mau Pak, tidak mau mewarisi ilmu itu, karena aku tidak sanggup untuk menjalankan ilmu itu, tidak sanggup. Aku tidak sanggup menjadi bapak, karena Maete ini banyak mengetahui tentang kepribadian bapaknya daripada saudara-saudara lelakinya yang lain. Nah, Maete ini sering ikut bapaknya pergi ke ladang. Jadi di masa itu, Maete ini memang dekat sekali dengan bapaknya. Beda dengan saudara-saudara lelakinya yang lain yang petantang-petenteng membanggakan diri kalau aku ini anak Inye. Aku ini bakal menjadi Inye, bakal mewarisi ilmu keturunan bapakku. Aku bakal megang kekuatan harimau. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara lelaki dari si Maete ini, petantang-petenteng sana sini. Ya, orang takut karena pamor atau karisma dari bapaknya si Maete, si pemegang ilmu harimau ini memang bukan isapan jempol belaka. Semasa beliau hidup, kampung itu tentram, aman, tidak pernah sekalipun dimasuki oleh perompak, kemalingan saja tidak pernah kampung itu. Saking kan takutnya penjahat-penjahat untuk berurusan dengan bapak si Maete. Nah, jadi keluarga Maete ini memiliki sepetak sawah, yang mana sepetak sawahnya itu jauh dari rumah mereka, dari kediaman mereka. Jadi kalau berangkat pagi, untuk sampai ke petak sawah yang dimiliki keluarga tersebut, ya ini hampir menjelang siang lah. Ya kurang lebih sekitar 2-3 jam perjalanan baru sampai ke sawah yang dikelola oleh bapaknya. Nah, si Maete ini sering ikut untuk bapaknya pergi ke sawah. Dan di sanalah ternyata pelan-pelan bapaknya si Maete ini untuk sedikit demi sedikit memperkenalkan atau menunjukkan sejatinya kekuatan ilmu harimau itu, yang sejatinya itu ya seperti ini, bukan seperti yang ada di pikiran-pikiran kakak-kakakmu itu, saudara-saudaramu itu, bukan seperti itu. Tapi Maete tetap tidak mau menerima. Dia takut sekali untuk mewarisi ilmu tersebut, dan kecenderungan itulah, kecenderungan untuk menolak kekuatan tersebutlah yang membuat di sini batin dari Maete bersih, membuat ilmu itu semakin ingin turun ke dalam dirinya. Pada suatu ketika Maete ini pergi menemani ayahnya ke ladang. Pada saat itu musim panen ini sudah tiba. Nah, di malam hari ketika musim panen tiba, hampir rata-rata lah orang yang memiliki ladang ini tidak mau meninggalkan ladangnya. Karena pada masa itu
Perampok ini banyak sekali. Mereka mengincar lumbung-lumbung padi yang sudah dipanen oleh petani. Ini malam-malam enak aja mereka naikin pedati. Padi-padi yang sudah dipanen ini dirampok, dibawa, dijarah semua oleh perampok. Ini kerap kali terjadi di sekitaran kampung tempat tinggal Maete. Di sekitaran kampung, bukan di kampung tempat tinggal Maete. Nah, di sekitaran ladang bapaknya si Maete inilah sering terjadi perampokan ketika musim panen tiba. Di malam itu, ketika padi dari bapaknya si Maete ini sudah hampir semuanya dipanen, yang sudah dipanen ini dimasukkan ke lumbung padi, berjarak beberapa petak sawah. Ini ada lumbung padi warga lain. Beberapa petak lagi, ini warga lain juga punya lumbung padi, dan semua lumbung padi itu terisi penuh dan dijaga oleh orang yang memiliki lumbung padi, si petani tersebut. Nah, pada malam itu, bapaknya si Maete di sini mengatakan kepada Maete, kalau kamu ngantuk, kamu tidur aja lah. Bapak mau nerusin kerja, ada sedikit pekerjaan yang belum selesai. Maete mengatakan, ya biarlah pak, nanti kalau mata ini ngantuk, ya terlelap sendiri, palingan aku tidur. Ya sudah, bapak tinggal. Turunlah bapaknya si Maete ini dari pondok yang tingginya kurang lebih sekitar 3 meter. Baru 2 anak tangga bapaknya si Maete ini turun, terdengar dari lumbung padi sebelah suara teriakan meminta tolong, dan terlihat kobaran api ini sudah menyala dengan cukup besar, menandakan bahwa di lumbung padi tersebut tengah terjadi perampokan. Pada saat itu, Maete ini masih berada di dalam pondok. Mendengar suara teriakan tersebut, langsunglah dia menuju ke tangga, mendekati bapaknya yang baru turun 2 anak tangga. Bapak Maete mengatakan, masuk kamu ke dalam. Bapak mau melihat ke sana. Ada apa pak? Tanya Maete. Rampok. Kau masuk ke dalam. Jangan keluar-keluar ya, sebelum bapak pulang. Maete yang didorong ke belakang sama bapaknya, di sini kembali maju untuk melihat apa yang terjadi. Dan pada saat itu, Maete melihat dengan mata kepalanya bapaknya yang tadi berdiri di tangga, baru turun 2 anak tangga dari pondok, itu seketika melompat, dan ketika bapaknya sampai ke tanah, wujud bapak Maete berubah menjadi seekor harimau. Maete yang penasaran dengan apa yang terjadi, di sini ikut turun, mengikuti kemana harimau itu pergi. Dari kejauhan, Maete melihat harimau yang ukurannya tidak lazim seperti ukuran harimau pada umumnya, ini berkelahi dengan perampok-perampok yang tengah menjarah lumbung padi tersebut. Entah ada 10 atau lebih perampok yang menggunakan senjata tajam ini mencoba untuk menaklukkan sosok harimau tersebut. Namun senjata-senjata yang digunakan oleh perampok tersebut tak ada satupun yang dapat melumpuhkan harimau tersebut. Sampai di mana semua perampok tersebut dapat dikalahkan, mereka lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Dan seketika sosok harimau tersebut kembali berputar menuju ke arah pondok Maete. Nah, melihat kalau sosok harimau itu mau kembali ke arah pondok Maete, Maete ini berlari dia sekuat tenaga agar dapat sampai lebih dulu. Namun, ketika Maete baru mau manjat anak tangga, tiba-tiba bapaknya sudah duduk di dalam pondok. Sembari tersenyum, mengatakan kepada Maete, "Bapak suruh kamu kan tunggu di dalam. Untuk apa kamu melihat apa yang barusan kamu lihat?" Maete di sini bingung. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Dengan senyum, Bapak Maete mengatakan, "Itulah yang dinamakan takdir. Belum saatnya kamu tahu, dan Bapak minta sama kamu, apa yang kamu lihat, apa yang barusan kamu ketahui, jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu. Karena mereka belum ada yang pernah melihat apa yang barusan kamu lihat. Mereka baru batas mendengar saja cerita dari orang-orang tentang apa yang dimiliki oleh Bapak, yaitu ilmu keturunan yang nantinya salah satu dari kalian akan mewarisi ilmu tersebut. Ilmu keturunan kita, ilmu harimau." Dan
Maete di sini tidak dapat berkata apa-apa. Dia sempat takjub namun takut kalau dirinya lah nanti yang akan terpilih sebagai pewaris ilmu harimau. Dari kejadian pada malam itulah, Maete semakin takut kalau dirinya nanti akan terpilih menjadi pewaris ilmu harimau. Dia tidak habis pikir kalau dirinya harus berubah menjadi sosok harimau seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Karena Maete ini kan belum terlalu mengetahui tentang ilmu harimau tersebut. Karena setiap keluarganya membahas tentang apa itu ilmu harimau, Maete malah menjauh. Karena sama sekali tidak ada ketertarikan di dalam dirinya. Nah, sejak kejadian pada malam itu, Bapak Maete di sini terlihat ya mencoba untuk mendekati Maete, sering membawa Maete ini pergi ke berbagai tempat yang mana tempat tersebut tidak pernah dikunjungi oleh saudara-saudara lelakinya yang lain. Salah satu tempat ini adalah tempat di mana air terjun berada. Di bawah air terjun tersebut ini seperti ada gua kecil. Bukan gua yang berukuran besar, namun gua itu kecil. Nah, awalnya Bapak Maete di sini mengajak anaknya ini berenang. Ya, ngajak untuk senang-senang lah. Nah, Maete pun terpancing di sini. Berenanglah dia, berenang ke sana, berenang ke sini. Pada saat Maete ini tengah kegirangan berenang, dia kehilangan bapaknya. Dipanggil lah, "Pak. Loh, kok bapak enggak ada?" Dia bilang. Naiklah ke pinggiran Maete. Nah, ketika Maete ini berdiri di tebing batu, melihat lurus ke arah air terjun, samar-samar di balik tirai air terjun yang cukup deras, dia melihat samar-samar di belakang air terjun tersebut kayak itu sosok bapak sedang duduk. Tapi kalau dilihat dengan seksama, itu kok wujudnya layaknya seperti seekor harimau yang tengah duduk. Sontak di sini Maete ini merasa merinding. Diperhatikannya terus. Beliau memperhatikan bukan sambil mendekat, tapi sambil beranjak mundur. Dan ketika Maete mundur, di sini dia mendengar auman harimau yang cukup menakutkan. Dan seketika Bapak Maete berada di belakangnya. Dengan memegang pundak Maete membuat beliau terkejut, dan baru di sini dia sadar bahwa apa yang dilihat di balik air terjun itu cuman sekedar bayangannya saja. Itu yang dirasakan awal oleh Maete sebelum Bapak Maete mengatakan, "Apa yang kamu lihat itu adalah sebuah kenyataan. Yang kamu lihat tadi, ya betul, itu adalah Bapak. Yang kamu lihat tadi, ya betul, itu adalah seekor harimau." Menyatakan di sini bahwa harimau dan bapaknya Maete ini adalah satu. Dan di tempat itulah, di air terjun itulah, Maete ini diberikan petatah petiti atau istilahnya ya amanat-amanat lah tentang orang yang akan mewarisi ilmu harimau. Sempat di sini Maete mengatakan, "Kalau aku ndak mau gimana, Pak? Kalau aku menolak gimana, Pak? Ada ndak caranya agar aku dapat menolak kekuatan ini? Biarlah saudara lelaki-lelakiku yang lain mewarisi ilmu ini." Bapaknya Maete mengatakan, "Kalau kamu melepaskan ilmu ini, sama saja kamu melepaskan harimau itu ke pemukiman warga. Harimau yang lapar kamu lepaskan ke pemukiman warga. Apa sekiranya yang akan terjadi? Bencana. Kamulah yang tepat untuk mewarisi ilmu harimau ini." Penolakan dari Maete di sini diterima oleh bapaknya, tapi diberikan konsekuensi yang sangat berat sekali. Bapak Maete tidak langsung di sini mewariskan ilmu harimau secara langsung, dan cuman sekedar memberikan gambaran-gambaran saja. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang dipersiapkan, apa saja kewajiban sebagai seorang pewaris dari ilmu keturunan ini. Sedikit demi sedikit Maete paham, dan Bapak Maete mengatakan kepastiannya nanti, ketentuannya nanti, kamu akan bertemu dengan seorang lelaki tua yang akan membimbingmu untuk berkenalan, bertemu dengan satu sosok harimau yang akan menjadi
pendamping kamu. Bukan sosok yang kamu lihat pada malam itu, yang belang, yang berlari, yang melawan perompak. Bukan itu yang nanti akan kamu tunggangi. Itu Bapak. Itu peliharaan Bapak. Setiap pewaris ilmu harimau ini memiliki nama harimau masing-masing. Singkat cerita, kurang lebih sekitar 1 bulan lah setelah kejadian di air terjun. Di malam hari sekitar jam 9 malam, ya, ketika keluarga itu tengah berkumpul, 6 anak laki-laki ini cukup membuat suasana rumah pada malam hari menjadi ramai. Yang mana 5 di antara anak laki-laki ini sibuk membicarakan tentang kekuatan, tentang ilmu. Itu saja yang mereka bahas. Tiba-tiba saja pintu depan rumah terdengar ada suara ketukan. Ketukan tersebut berasal dari Bapak Kepala Desa mengabarkan kepada Bapak Maete, "Inye, maaf malam-malam mengganggu." Enggak apa-apa. Ada apa, Bapak Kepala Desa? Terburu-buru sekali terlihatnya. Ada apa? Ayo masuk dulu. Enggak usah. Di sini saja. Saya cuma mau menyampaikan, minta tolong di kampung sebelah. Ada yang kesurupan. Di kampung sebelah ada 1 anak yang hilang, katanya dibawa oleh sosok makhluk gaib. Dan yang kesurupan ini, ya, makhluk gaib yang menyembunyikan anak itu merasuki salah satu warga dan mengatakan anak itu akan diambil, anak itu akan dibawa masuk ke alam gaib. Tolonglah Inye yang dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tolonglah, kasihan warga kampung sebelah. Nah, mendengar hal itu, Bapak dari Maete di sini memang sering ya diminta bantuan hal-hal seperti itu yang ada urusannya dengan hal-hal gaib. Beliau pun tidak menolak. Ya sudah, Bapak Kepala Desa mau kemana? Mau pulang ke rumah kah atau mau ke sana? Niat saya mau menjemput Maete, membawa Maete ke sana. Ya sudahlah, kalau memang Bapak Kepala Desa mau kembali ke tempat kejadian, nah pergilah bersama anak saya, pergilah sama Maete. Saya nanti menyusul belakangan. Nah, mendengar Maete ini disuruh pergi sama Bapak Kepala Desa, otomatis 5 saudara laki-laki Maete di sini juga mau ikut, tapi dilarang oleh Bapak si Maete dengan mengatakan, "Nggak usah. Biarkan Maete pergi mengawani Bapak Kepala Desa. Kalian tunggu di sini. Kalian tunggu rumah. Bapak mau pergi." Nah, ini menurut kesaksian dari Maete. Ketika Maete ini jalan sama Bapak Kepala Desa, bapaknya itu masih di rumah. Bapaknya bilang dia mau ganti pakaian dulu, tapi di perjalanan jarak dari rumah Maete menuju ke kampung sebelah, ke tempat kejadian, ini jaraknya lumayan. Bapak Kepala Desa itu megang lampu obor sebagai sumber penerangan, melewati jalan desa yang kiri kanannya itu masih ilalang-ilalang tinggi, dan di tengah perjalanan mereka ini dikagetkan seperti ada suara di semak belukar, di ilalang-ilalang itu seperti ada yang berlari dengan cepat. Mereka terkejut dan saling bertatapan. Apa itu tadi? Nggak tahu, Maete bilang. Nah, mereka pun semakin cepat berjalan karena takut. Mereka pun di sini cepat berjalan dan akhirnya sampailah mereka ke tempat kejadian. Dan ketika mereka sampai ke tempat kejadian, semua perkara yang ada di sana sudah selesai. Dan Maete melihat bapaknya sudah berdiri gagah dengan menggendong seorang anak kecil yang tadi dibilang sama Bapak Kepala Desa kalau anak itu diculik sama sosok makhluk gaibnya kesurupan, masuk ke salah satu warga dengan mengatakan anak itu akan aku ambil. Semua permasalahan di sana sudah selesai sebelum mereka sampai. Bapak Kepala Desa di sini bengong. Maete pun di sini bengong. Loh, kok cepat sekali? Ekspektasi Maete di sini kan dia pengen ngelihat apa yang akan dilakukan oleh bapaknya. Bapaknya sudah menggendong anak itu, ya, sudah dikembalikan kepada kedua orang tuanya yang kesurupan tadi. Itu sudah keluar sosok makhluk gaibnya dan ditanya dengan warga yang berkumpul di sana. Warga mengatakan, ya kami tidak tahu, tiba-tiba Inyek datang menggendong anak kami yang kesurupan ini tadi. Ketika melihat Inyek datang, tiba-tiba keluar, sadar. Nah, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ditanya sama Bapak Kepala Desa,
Jadi gimana ini? Apakah sosok itu akan kembali mengancam kampung ini? Bapaknya si Maete mengatakan, lagi masih ada suara harimau yang mengaum, takkan berani lagi sosok itu kembali ke kampung ini. Kembali, satu bukti kekuatan yang dimiliki oleh Bapak Maete disaksikan langsung oleh Maete dan disaksikan langsung oleh seluruh warga yang ada di sana. Singkat cerita, pulanglah Maete ini bersama bapaknya. 5 orang saudara Maete di sini bertanya sama Maete, apa yang terjadi? Ya, Maete menceritakan apa yang terjadi. Setibanya aku di sana sama Bapak Kepala Desa, seluruh permasalahan sudah selesai. Bapak sudah sampai di sana. Nah, menurut pengakuan dari 5 saudara Maete, bapaknya itu ada di dalam kamar. Bapaknya itu tidak keluar-keluar dari kamar. Ya gimana Bapak bisa sampai ke sana? Itu yang membuat mereka semua di sini menjadi bingung. Maete pun berpikir, loh, apa iya? Bapak ada di kamar. Lantas, siapa yang menemaniku pulang tadi? Nah, disinilah ya kekuatan dari bapaknya si Maete ini mulai mendampingi Maete itu tadi. Yang mendampingi Maete pulang, yang terlihat wujudnya seperti Bapak Maete yang menyelesaikan permasalahan di kampung sebelah, itu sejatinya bukan sosok Bapak Maete yang sebenarnya, melainkan itu adalah kekuatan dari ilmu harimau yang dimiliki oleh sang bapak. Yang berjalan menemani Maete pulang, itu adalah sosok harimau siluman. Setibanya di rumah mendengar suara Maete, baru bapaknya keluar dari kamar. Bapaknya mengatakan, ya sudah malam, kalian tidur. Besok baru bapak jelaskan apa yang terjadi. Nah, di keesokan harinya, ya, Bapak Maete di sini cuma sekedar basa-basi menceritakan bahwa itulah kekuatan harimau, ilmu harimau yang kalian tanya-tanya sama bapak, itulah perwujudan dari kekuatan yang kalian tanya-tanya sama bapak, kekuatan keturunan yang kalian inginkan. Kekuatan tersebut dapat digunakan untuk kebaikan, tapi kalau untuk mega-mega, kalau untuk jadi jagoan, kekuatan tersebut sukar untuk dikendalikan. Apa yang diucapkan Bapak Maete di pagi itu sebagai gambaran kepada 5 orang saudara dari Maete bahwa apa yang kalian inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian untuk menjadi jagoan. Kurang lebih seperti itulah. Nah, itu apa yang dialami, apa yang terjadi sama Maete ketika almarhum bapaknya masih hidup.